Selamat datang kembali di Piranbae. Terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, dan selamat hingga akhirat. Di seluruh dunia, setiap sudut bumi memiliki keunikan budayanya, termasuk dalam cara manusia membangun tempat tinggal. Dari rumah-rumah yang menggantung di tebing hingga hunian yang tersembunyi di dalam gua, rumah tradisional bukan hanya tempat berlindung, tetapi juga cerminan seni, inovasi, dan hubungan manusia dengan alam. Mari kita jelajahi beberapa rumah tradisional paling unik dan keren di dunia, yang menawarkan keindahan sekaligus pelajaran dari sejarah dan kreativitas nenek moyang kita. The Trulli of Alberobello. Trulli di Alberobello, yang terletak di wilayah Puglia, Italia Selatan, adalah contoh arsitektur tradisional yang unik dan memikat. Rumah-rumah kecil ini dibangun dengan teknik batu kering tanpa menggunakan semen. Dihiasi dengan atap kerucut dari batu kapur yang sering dilengkapi simbol atau tanda mistis. Berasal dari abad ke-14, Trulli awalnya dirancang agar mudah dibongkar untuk menghindari pajak properti, menunjukkan perpaduan antara kepraktisan dan kecerdikan. Saat ini, kota Alberobello yang menawan telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO, menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk mengagumi rumah-rumah seperti dongeng ini yang menggabungkan sejarah, seni, dan metode bangunan berkelanjutan dalam lanskap yang benar-benar magis. Rumah tradisional unik bernama Icelandic Terfhouses merupakan salah satu warisan arsitektur paling khas di Islandia. Rumah-rumah ini dirancang untuk menghadapi iklim ekstrim Islandia. Dibangun sebagian di bawah tanah dan dilapisi rumput serta tanah untuk isolasi alami. Struktur ini menggunakan material lokal seperti batu vulkanik untuk pondasi dan kayu untuk bagian interior. Desainnya memungkinkan perlindungan maksimal dari angin dingin dan salju, dengan tampilan eksterior yang menyatu dengan lanskap alami. Rumah ini juga memiliki fungsi ekologis, karena rumput yang menutupi dindingnya bertindak sebagai filter alami terhadap polusi. Saat ini, Terfhouses menjadi daya tarik wisata dan simbol sejarah budaya Islandia yang diakui secara global. Troglodyte Dwellings. Rumah gua, atau dikenal sebagai Troglodyte Dwellings, adalah salah satu bentuk hunian tertua yang menunjukkan harmoni antara arsitektur dan alam. Rumah-rumah ini ditemukan di berbagai wilayah seperti Cappadocia di Turki, Matera di Italia, dan beberapa bagian Cina. Dibangun dengan cara menggali langsung ke dalam formasi batu alami, rumah-rumah ini menawarkan isolasi alami yang menjaga suhu dalam ruangan tetap stabil terlepas dari kondisi cuaca di luar. Di Cappadocia, banyak rumah gua kuno kini diubah menjadi hotel mewah, menggabungkan pesona sejarah dengan fasilitas modern. Sementara itu, di Matera, Sassi, kompleks rumah gua yang telah dihuni selama ribuan tahun, mencerminkan adaptasi manusia terhadap lanskap yang menantang. Rumah gua dipuji karena ramah lingkungan sekaligus melestarikan warisan budaya, melalui pemanfaatan kembali yang inovatif. Hingga kini, rumah gua tetap menjadi inspirasi desain arsitektur berkelanjutan yang menggabungkan kejeniusan masa lalu dengan kebutuhan modern. Yurt atau ger adalah rumah tradisional berbentuk bundar yang berasal dari budaya nomaden Asia Tengah, khususnya Mongolia. Struktur ini dirancang untuk mudah dibongkar dan dipindahkan, menjadikannya ideal bagi kehidupan nomaden di stepa yang keras. Yurt tradisional terdiri dari kerangka kayu anyaman yang ringan, dilapisi kain felt atau wool yang memberikan isolasi luar biasa terhadap angin kencang dan suhu dingin. Interior yurt biasanya dibagi menjadi beberapa area, dengan bagian tertentu dikhususkan untuk pria, wanita, tamu terhormat, dan dapur, sementara perapian di tengah menjadi sumber kehangatan. Saat ini, versi modern yurt memadukan desain tradisional dengan material canggih seperti kubah akrilik, kain tahan cuaca, dan insulasi reflektif untuk kenyamanan lebih baik. Selain tetap digunakan oleh komunitas nomaden, yurt modern juga populer dalam ekowisata dan perumahan alternatif karena desainnya yang efisien, ramah lingkungan, dan menarik. Rumah Gadang. Rumah Gadang adalah rumah tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat, yang dikenal dengan arsitektur uniknya. Rumah ini memiliki atap melengkung seperti tanduk kerbau yang disebut gonjong, melambangkan kekuatan dan identitas budaya Minangkabau. Selain menjadi tempat tinggal, rumah Gadang berfungsi sebagai pusat kegiatan keluarga, termasuk pertemuan adat dan upacara penting. Uniknya, rumah ini dimiliki oleh perempuan dalam keluarga, sesuai sistem matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau. Selain itu, dinding rumah sering dihiasi ukiran motif flora yang penuh warna, mencerminkan kekayaan seni dan nilai budaya lokal. Rumah Gadang juga dibangun di atas tiang untuk mengantisipasi banjir dan gempa,
mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan geografis. Tjots adalah rumah tradisional khas pegunungan Alpen, yang menjadi simbol kehangatan dan kesederhanaan hidup di tengah lanskap alam. Rumah ini terbuat dari kayu dengan atap berbentuk pelana yang curam untuk mengatasi salju tebal, dan memiliki balkon kayu yang sering dihiasi ukiran ornamen tradisional. Gaya arsitektur chalet yang unik menciptakan kesan harmonis dengan lingkungan sekitar, menjadikannya favorit di kawasan pegunungan Swiss, Austria, dan Prancis. Saat ini, chalet tidak hanya menjadi tempat tinggal tradisional tetapi juga populer sebagai penginapan mewah di destinasi ski, menawarkan kenyamanan modern yang tetap mempertahankan estetika klasiknya. Pueblo Homes adalah bentuk arsitektur tradisional yang ditemukan di wilayah barat daya Amerika Serikat, terutama di New Mexico dan Arizona. Rumah ini biasanya terbuat dari adobe, yaitu campuran lumpur dan jerami yang dibiarkan mengering di bawah sinar matahari, atau batu, tergantung pada ketersediaan material lokal. Desainnya mencerminkan hubungan mendalam dengan lingkungan sekitar, menonjolkan atap datar dan struktur bertingkat yang berbentuk teras, yang digunakan oleh masyarakat Pueblo selama berabad-abad. Salah satu ciri khasnya adalah penggunaan vigas, balok kayu besar yang menopang atap, seringkali diperpanjang hingga melampaui dinding luar sebagai elemen dekoratif. Rumah-rumah ini memiliki akses melalui tangga menuju lantai atas, dengan pintu masuk yang minimal di tingkat bawah, memberikan perlindungan tambahan. Selain sebagai tempat tinggal, struktur ini juga mencakup kivas, ruang seremonial bawah tanah yang menjadi pusat kehidupan spiritual masyarakat Pueblo, mencerminkan harmoni antara budaya, spiritualitas, dan lanskap. Anne Hathaway's Cottage, yang terletak di Stratford-upon-Avon, Inggris, adalah contoh arsitektur Tudor tradisional yang memukau dan memberikan gambaran tentang kehidupan pedesaan abad ke-16. Rumah ini dibangun pada tahun 1463 dan dikenal sebagai tempat tinggal masa kecil Anne Hathaway, istri dari penulis terkenal William Shakespeare. Struktur rumah ini mempertahankan pesona asli dengan dinding dari anyaman dan lumpur, Watland daub, atap jerami, serta interior yang masih menunjukkan ciri khas zaman tersebut. Pengunjung dapat menjelajahi berbagai ruangan yang pernah ditempati Anne, termasuk dapur dan ruang tamu, serta menikmati taman-taman indah yang mengelilingi rumah, yang dihiasi dengan patung-patung yang terinspirasi dari karya-karya Shakespeare. Cottage ini bukan hanya sekadar situs sejarah, tetapi juga mengingatkan kita pada kisah percintaan awal antara Anne dan Shakespeare, menjadikannya tujuan penting bagi para pecinta sejarah sastra dan arsitektur. Old Oya Houses, rumah tradisional di Oia, Santorini, yang dikenal sebagai Old Oya Houses, merupakan contoh luar biasa dari arsitektur unik yang telah berkembang selama berabad-abad di pulau ini. Rumah-rumah ini sebagian besar dibangun langsung di dalam batuan vulkanik, atau lebih dikenal dengan istilah cave houses. Konstruksi bawah tanah ini bukan hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan dari panas matahari yang ekstrim dan angin kencang, tetapi juga untuk menjaga suhu di dalam rumah agar tetap sejuk pada musim panas dan hangat di musim dingin. Desainnya sangat efisien, memanfaatkan kondisi bioklimatik alami dari lingkungan Santorini. Banyak rumah di Oia yang memiliki ruang tamu, kamar tidur, dan teras yang dibangun mengelilingi halaman tengah, yang memberi suasana yang akrab dan terintegrasi dengan alam sekitar. Salah satu contoh terkenal adalah Sunset Terrace Cave House, yang dibangun pada tahun 1827. Rumah ini bertahan dari gempa besar yang melanda Santorini pada tahun 1956, menambah nilai sejarahnya sebagai simbol ketahanan dan tradisi lokal. Half Timbered House, rumah setengah kayu, Half Timbered House, adalah contoh arsitektur tradisional yang memadukan fungsionalitas dan keindahan. Ciri khas utama dari rumah ini adalah kerangka kayu yang terlihat jelas pada eksterior bangunan, dengan ruang antara balok kayu diisi dengan bahan seperti batu bata, plester, atau anyaman. Teknik ini pertama kali populer di Eropa pada abad pertengahan, dan digunakan untuk memberikan stabilitas serta daya tahan terhadap cuaca ekstrim. Selain itu, desain ini memanfaatkan keahlian tukang kayu yang terampil dalam menyusun balok kayu secara rumit, seringkali menampilkan ukiran artistik pada elemen-elemen strukturalnya. Rumah setengah kayu sering ditemukan di kota-kota bersejarah Eropa seperti di Jerman, Inggris, dan Prancis, yang kini menjadi daya tarik wisata berkat keindahan dan fungsionalitasnya yang tahan lama. Minka adalah rumah tradisional Jepang yang mencerminkan kesederhanaan dan kecocokan dengan alam. Rumah ini biasanya terbuat dari kayu dengan atap rumbia atau jerami yang curam, dirancang untuk melindungi penghuni dari cuaca ekstrim seperti hujan lebat atau salju tebal. Minka dibangun dengan interior yang fleksibel,
menggunakan pintu geser Fusuma dan Shoji untuk memisahkan ruang, memungkinkan penyesuaian ruang sesuai kebutuhan. Pada bagian tengah rumah seringkali terdapat tokonoma, area untuk memajang karya seni atau untuk menyambut tamu, yang menonjolkan estetika dan kesederhanaan dalam desain. Arsitektur Minka mengedepankan keterhubungan dengan alam, di mana material alami digunakan untuk menciptakan suasana yang seimbang dan harmonis dengan lingkungan sekitar. Cortijo adalah rumah tradisional Spanyol yang biasanya ditemukan di pedesaan, terutama di kawasan Andalusia. Rumah ini berasal dari masa Romawi dan Islam, dan dirancang untuk mencerminkan kehidupan pertanian Spanyol. Sebuah cortijo biasanya merupakan kompleks rumah besar dengan halaman tengah yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang digunakan untuk berbagai fungsi pertanian, seperti kandang hewan dan gudang penyimpanan hasil pertanian. Seiring waktu, banyak cortijo yang telah direnovasi dengan hati-hati dan kini digunakan sebagai hotel butik, memberikan pengunjung kesempatan untuk merasakan kehidupan pedesaan Andalusia yang tenang. Rumah-rumah ini seringkali menampilkan arsitektur tradisional Spanyol, dengan dinding yang dicat putih, ubin terakota, dan balok kayu yang terekspos, menawarkan pesona pedesaan yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Hanok adalah rumah tradisional Korea yang mencerminkan filosofi dan keseimbangan antara manusia dan alam. Rumah ini memiliki ciri khas atap melengkung yang disebut giwa, yang dirancang untuk menghadapi kondisi iklim Korea, serta dinding yang terbuat dari bahan alami seperti kayu dan batu. Desain interiornya menekankan ruang terbuka dan fleksibel, dengan lantai kayu tradisional yang dikenal sebagai ondol, yang memberikan pemanasan alami melalui api yang disalurkan ke bawah lantai. Hanok biasanya dibangun dengan prinsip Feng Shui, yang mengutamakan orientasi dan tata letak agar selaras dengan alam sekitar. Keindahan Hanok terletak pada kesederhanaannya yang mengutamakan fungsi dan kenyamanan, serta penghargaan terhadap bahan alami dan keberlanjutan. Meskipun banyak yang kini direnovasi untuk tujuan modern, Hanok tetap menjadi simbol warisan budaya Korea yang kaya. Lok Cabins adalah rumah tradisional yang terbuat dari kayu lok atau balok kayu, yang awalnya digunakan oleh para penjelajah dan pemukim di kawasan hutan belantara Amerika Utara dan Eropa. Desain rumah ini sangat sederhana, dengan balok kayu yang disusun secara horizontal untuk membentuk dinding, sementara atapnya seringkali terbuat dari bahan alami seperti genteng atau seng. Keunikan log cabin terletak pada pengaplikasian teknik konstruksi yang sangat praktis dan efisien untuk bertahan dalam iklim dingin dan keras. Meskipun desainnya tampak sederhana, log cabin menawarkan kenyamanan dan kehangatan, berkat insulasi alami dari kayu yang menyerap panas. Saat ini, log cabin telah berkembang menjadi simbol kehangatan rumah pedesaan yang ideal, sering digunakan sebagai kabin liburan atau rumah musim dingin, menciptakan suasana yang menyatu dengan alam dan menawarkan kedamaian jauh dari keramaian kota. Canal Houses adalah rumah tradisional yang terletak di sepanjang kanal, yang sering ditemukan di kota-kota bersejarah seperti Amsterdam dan Venesia. Desain rumah ini biasanya memiliki jendela besar dengan bingkai kayu yang menghadap langsung ke kanal, memberikan pemandangan yang indah. Biasanya, canal houses dibangun dengan bentuk sempit dan tinggi untuk mengoptimalkan penggunaan lahan yang terbatas, serta sering dilengkapi dengan tangga eksterior atau interior yang curam untuk mencapai lantai-lantai atas. Seiring waktu, canal houses menjadi simbol dari kehidupan perkotaan yang kaya akan sejarah dan budaya. Di Amsterdam, misalnya, banyak rumah di sepanjang kanal yang masih mempertahankan elemen arsitektur khas Belanda, seperti fasad bergaya barok dan jendela berukuran besar yang digunakan untuk memuat barang-barang melalui sistem derek. Meskipun sebagian besar canal houses modern kini telah direnovasi, mereka tetap mempertahankan pesona klasik yang menghubungkan penghuni dengan tradisi dan keindahan kota yang dikelilingi air. Stilt houses adalah rumah tradisional yang dibangun di atas tiang atau pilar untuk menghindari banjir, kelembapan, dan kondisi cuaca ekstrim lainnya. Rumah ini umumnya ditemukan di daerah pesisir, rawa-rawa, dan daerah tropis, seperti di Asia Tenggara, Amazon, dan beberapa bagian Afrika. Struktur rumah ini memungkinkan ventilasi alami yang baik, menjaga suhu tetap sejuk, serta memberikan perlindungan dari hewan-hewan liar dan banjir musiman. Desainnya seringkali sangat sederhana namun fungsional, dengan material lokal seperti kayu, bambu, dan daun kelapa digunakan untuk membangun rumah yang tahan lama. Di beberapa daerah, stilt houses juga berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi komunitas yang mengikuti pola migrasi musiman, serta sebagai simbol harmonisasi manusia dengan alam sekitar. Rumah tradisional ini menggabungkan inovasi arsitektur yang menanggapi tantangan lingkungan, memberikan kita contoh bagaimana manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan alam dengan cara yang berkelanjutan.
Haveli adalah rumah tradisional yang kaya akan budaya dan sejarah, terutama ditemukan di wilayah India, Pakistan, dan beberapa bagian Asia Selatan. Rumah ini biasanya memiliki struktur besar dan megah, dibangun dengan arsitektur khas yang mencerminkan kemewahan serta status sosial pemiliknya. Ciri khas Haveli adalah adanya halaman tengah yang luas, dikelilingi oleh ruang-ruang yang seringkali dilengkapi dengan ukiran kayu yang rumit dan dinding yang dihiasi dengan lukisan atau mosaik. Di atasnya, terdapat balkon yang menghadap ke halaman, menciptakan suasana terbuka dan terhubung dengan alam. Banyak Haveli juga memiliki desain yang mempertimbangkan iklim lokal, dengan ventilasi alami yang baik untuk menjaga kesejukan di musim panas. Selain itu, Haveli sering menjadi tempat tinggal keluarga besar, dengan banyak kamar yang memungkinkan generasi-generasi untuk tinggal bersama, menciptakan ikatan yang kuat antar anggota keluarga. Meskipun banyak Haveli yang sekarang digunakan untuk tujuan komersial atau telah direnovasi, rumah tradisional ini tetap menjadi simbol kemewahan dan warisan budaya yang tak ternilai. Ria adalah rumah tradisional yang berasal dari Maroko dan banyak ditemukan di kota-kota bersejarah seperti Marrakesh dan Fes. Rumah ini terkenal dengan desain yang berfokus pada halaman tengah yang luas, yang seringkali dilengkapi dengan taman, kolam, atau air mancur untuk menciptakan suasana yang menenangkan dan sejuk. Riyad biasanya dibangun dengan dinding tinggi yang menghadap keluar untuk memberikan privasi, sementara ruang-ruang dalamnya saling terhubung dengan ganggang sempit. Interior Riyad seringkali dihiasi dengan detail arsitektur yang rumit, seperti mosaik warna-warni, zelij, ukiran kayu, dan stuko halus, yang mencerminkan seni dan budaya Maroko. Atap Riyad seringkali datar dan dapat digunakan sebagai teras dengan pemandangan kota atau pegunungan di sekitarnya. Desain ini tidak hanya praktis untuk iklim panas Maroko, dengan ventilasi alami yang baik, tetapi juga menciptakan ruang yang tenang dan intim di tengah kesibukan kota. Kini, banyak Riyad yang telah diubah menjadi rumah-rumah tamu atau penginapan, memungkinkan wisatawan untuk merasakan keindahan arsitektur tradisional Maroko secara langsung. Setiap rumah tradisional di dunia tidak hanya mencerminkan kreativitas arsitektur, tetapi juga kisah tentang cara manusia beradaptasi dengan alam dan budaya mereka. Dari desa-desa kuno hingga bangunan yang memukau mata, rumah-rumah ini adalah warisan yang menghubungkan kita dengan masa lalu sekaligus memberikan inspirasi bagi masa depan. Semoga perjalanan kita melalui keunikan dan keindahan rumah-rumah tradisional ini memberi pandangan baru tentang kekayaan budaya dunia. Sampai jumpa di eksplorasi menarik berikutnya.